Paham liberal itu muncul dari beberapa orientalis. Orientalis ini orang-orang Nasrani yang sengaja pelajari Islam hanya untuk mencari kelemahan Islam. Salah satu pusat, bukan salah satu, memang pusatnya itu kampus McGill di Kanada. Salah satu teman saya di Madura, ada satu kiai, sekarang sudah alhamdulillah sudah lepas lah dari pemahaman itu ya. Awalnya memang dia terpengaruh. Dan dia bilang sama saya sendiri, di kampus saya dulu di sana di Kanada itu ada doktor, ada profesor itu yang hafal Quran, hafal hadis ribuan, lebih banyak daripada orang Islam, tapi Nasrani. Nanti diambil potongan ayat, dipetik misalnya ada kalimat Nasrani, ini Nasrani ada dalam Quran, buktinya begini. Jadi dia melemparkan syubhat. Nah, program yang paling dasar dan itu berhasil mereka lakukan, mereka memberikan beasiswa kepada anak-anak muslim yang berprestasi di kampus-kampus Islam negeri. Kalau kita di Indonesia ini kan UIN, di Malaysia juga begitu, di Filipina juga begitu, di Thailand begitu. Kalau ada universitas yang Islam, ditawarin gratis semua beasiswa, biaya makan, hidup, transportasi, tiket pulang pergi, semuanya fasilitas dikasih. Dan sekarang itu tidak kurang mungkin dari kurang lebih 200 ada mahasiswa Indonesia yang di sana. Itu banyak sekali. Dan mereka-mereka ini dicekokin pemahaman liberal tadi. Memang mereka dicekokin pemahaman liberal. Jadi malah setelah mereka berprestasi tamat S1, S2 dan S3-nya ini dengan diberikan fasilitas, maka mereka akan terpengaruh. Tentu kita sudah tahu sama-sama ya. Kalau Bapak Ibu di sini ada yang sarjana, kira-kira yang mendominasi karakter dan perilaku Anda sekarang ini yang Anda bentuk waktu SD, SMP, SMA atau yang kuliah? Yang kuliah pastinya. Ya kan? Perilaku-perilaku kita sekarang ini pasti perilaku yang waktu kita mahasiswa kan? Maksudnya ilmu yang kita dapatkan kan gitu. Itu jelas. Nggak mungkin kita bawa perilaku-perilaku kita dari SD, SMP, SMA itu kita anggap oh itu masa muda, masih kecil dan seterusnya. Jadi memang pengaruh besar pada saat orang kuliah itu memang membentuk pribadi, karakter. Kalau anak-anak yang banyak mereka ini tamatan pesantren, memang pesantren itu SMP, SMA belum membentuk pribadi. Makanya belum bisa dijadikan tolok ukur itu berarti dia pasti akan lurus terus gitu kan. Tapi insya Allah umumnya kalau sudah sarjana jurusan agama umumnya memang mereka pasti bisa. Dan makin tinggi pendidikannya itu makin besar pengaruhnya. Seperti kasus kalau Anda belajar S2 dan S3 gitu kan, itu lebih mendominasi lagi pribadi kita dibandingkan waktu S1. Subhanallah. Padahal S2, S3 itu lebih fokus ke satu ya, spesialis gitu kan. Tapi semua teman-teman yang belajar S2 saya sangat yakin kalau dia punya skripsi dengan dia punya tesis, yang mana dia banggakan? Tesisnya. Tulis karyanya S2. Kalau dia punya disertasi, disertasinya pasti yang dia banggakan yang ditulis pada saat S3. Kalau sudah tulis disertasi, skripsinya dilupain sama dia tuh. Memang begitu jenjang pendidikan. Maka yang dikasih prestasi di sini adalah S2 dan S3. Pulang lahirlah pemahaman-pemahaman seperti tadi. Memang mereka sengaja dilahirkan di tengah-tengah umat Islam. Karena para orientalis mengatakan begini. Kalau kalian diantaranya Snokhorens ya, salah satu yang terkenal dari Belanda, pernah jadi imam di masjid di Aceh, di Banda Aceh itu. Dia hafal Quran dari Belanda. Orang-orang Islam di Indonesia kira dia Muslim, padahal sebenarnya dia orang kafir. Setelah pulang ke Belanda baru dia banyak tulis-tulisan dikirim ke Indonesia. Kalau saya sudah menipu kalian, saya sudah begini. Dia pelajari umat Islam. Apa yang dia bilang statementnya di murid-muridnya? Kalau kalian mau mengalahkan umat Islam, jangan perangi dengan pedang. Kalau orang kafir jelas-jelas ngajak kita perang nih, duel, umat Islam angkat pedang, mereka punya prinsip jihad. Jihad ini Bapak Ibu sekalian mencas iman, gitu kan? Kita kalau masuk medan perang itu lain, imannya luar biasa, mau kejar surga, kita akhirnya makin haus mau pelajari tiap hari taklim. Orang gitu kalau jihad tuh, gitu kan? Makin termotivasi, siap mati. Maka jangan perangin dengan itu karena akan makin menguatkan mereka di agamanya. Tapi masuklah ke dalam masalah perselisihan di antara mereka, gitu kan? Masuk buat mereka ragu di agama mereka, bersaing di antara mereka, maka kalian akan beruntung. Maka disitulah yang dibuat oleh
orang-orang ini. Jadi seperti itu kurang lebih gambarannya.